Recisian. Selamat datang di apa aja? Podcast pertama kita di tahun ini, Cek. Yeay! Berarti ini edisi kedua, episode pertama ya, Bener Jel, ya? banget. Wow, very excited in today's episode pokoknya. Oke, sebelum kita mulai podcast pada hari ini, kita harus perkenalan dulu dong. Karena kayak kalau Bener teman-teman di rumah kayak banget. nontonin dari awal hingga akhir tanpa tahu kita itu siapa, kayak rada Nganggung-nganggung gitu Iya. ya, bingung ngobrol sama siapa hari betul. ini. Jadi nama aku Cherry Shanti Lareva dari kelas 11C atau Santo Bernardinus. Dan nama aku Felicitas Angela Winarto dari kelas 11B Santa Elizabeth. Jadi kita berdua lah yang bakal temenin Temenin teman-teman di kalian. rumah kayak dari awal hingga akhir podcast ini supaya kalian juga gak bosan lah gitu Iya, kan. bener banget. Oke, jadi untuk podcast hari ini gimana nih, Jo? Oh deh, kayak deh, untuk podcast hari ini pastinya kita nih kedatangan narasumber yang pastinya menarik dong. Oh, menarik. Kira-kira kayak teman-teman yang lain tahu gak sih narasumbernya siapa? Pasti tahu dong, Oh, tahu. apalagi nih narasumber ini adalah guru kita sendiri. Oh, guru kita sendiri. bener banget. Boleh kali kayak dikasih tahu gitu kayak beliau tuh ngajar pelajaran apa? Oke deh, aku spill dikit ya. Oke. Pelajaran yang diajar sama bapak ini tuh adalah pelajaran yang sering dibenci sama banyak anak-anak. Oh, dibenci. Berarti Iya. ada kayak possibility aku juga benci sama pelajaran Bener itu. banget, iya. Ada possibility-nya. Oke, kira-kira apa tuh pelajarannya? Oke deh, langsung spill aja ya. Jadi pelajaran yang diajar adalah matematika. Aduh, matematika. Aduh, Iya, ngomongin. banget. Kira-kira sih Pak Marlo malah ngomongin angka nggak ya? Enggak lah, Enggak, pasti hal-hal yang enggak, dibahas oke. ini pastinya menarik dong, bukan tentang matematika doang. Iya, karena takutnya ada teman-teman yang di rumah yang mungkin nggak suka math, jadi harus mendengarkan angka dari awal hingga akhir kan kayak. Aduh, enggak dong, tenang Oke. aja. Recis itu selalu hadir dengan hal-hal yang menarik dan gak bosenin dong untuk teman-teman yang ada di rumah. Oke, jadi sangat semangat banget sih. Bener banget. Oke, mari kita akan langsung bertanya kepada narasumbernya terus kayak asking questions gitu ya Bener narasumbernya banget, ya. iya. Mari kita welcome narasumber kita pada hari ini, Bapak Bapak Marlo. Marlo. Yeay. Ini tuh Pak Marlo tuh ya di sekolah tuh punya banyak banget penggemarnya. Bener banget, apalagi Pak Marlo nih ya di kelas tuh suka ngasih kata-kata motivasi. Oh gitu. Cer. Jadi Iya. kayaknya kalau misalnya ada yang dapat ujian matematika mungkin nggak ngelewat batas KKM gitu, Pak Marlo tuh suka kasih Iya, kata-kata bijak kata-kata loh kayak tetap semangat, Iya. jangan malas belajar. Jangan menyerah, jangan menyerah. Terus Itu udah berjuang. jadi go-to-nya banget. Jadi anak-anak nih nggak menyerah gitu aja. Betul. Walaupun pelajarannya nggak suka gitu ya. Iya, berarti nih Pak Marlo udah ganteng ya, good looking banget. Bener banget. Terus pintar matematika. Emang pasti para wanita pasti banyak yang Iya, ngajar Pak selain Marlo ya. idaman para murid-murid Iya. juga idaman para guru. Iya, Bapak ganteng ya, Bapak ganteng. Oke. deh. Oh ya, BTW ya. Jadi di atas ini kan ada kayak 3 gelas gitu kan. Ini kita boleh lah sambil ngopi. Iya, boleh banget. Minuman Kita spill drink dulu Iya, ya, spill spill drink drink. dulu. Ini minumanku green tea. Minuman aku coffee. Pak Marlo apa tadi? Mama Strawberry lupa milkshake. Strawberry milkshake. Walaupun Pak Marlo wujudnya kayak agak galak-galak gini, tapi minumannya Oh iya. strawberry milkshake. Streamnya udah manis banget. Aduh, Pak Oke Marlo. deh. Oke, Kita langsung kita iya, kelamaan bahas. bahasnya. Iya. Kita langsung ke questions iya, aja ya. ke narasumbernya. Oke, nih ya untuk kayak personally gitu, kira-kira kesehariannya Pak Marlo gitu, itu ngapain aja sih kayak di sekolah, habis itu di rumah tuh ngapain aja sih? Keseharian kalau di sekolah itu ngajar tentunya. Ngajar itu kelas 11, kelas 12. Itu mengajarnya matematika. Tentunya tadi bilang matematika banyak yang dibenci. Benci itu akan jadi cinta. Aduh. Karena benci itu akan jadi cinta. Karena berawal dari benci, di situ akan timbul suatu ada gerakan dari diri. Nah, dari gerakan diri itu akan muncul yang namanya cinta. Pertama benci. Nah, itu di sekolah. Itu mengajar kelas 11, kelas 12. Kalau di rumah, itu pasti membaca ya. Lebih banyak membaca buku apa aja. Kenapa Pak Marlo suka membaca? Karena Pak Marlo itu orangnya itu mau mencari tahu informasi yang ada di buku. Karena informasi yang ada di buku itu adalah bagian dari pengalaman setiap orang. Nah, dari pengalaman setiap orang itu Pak Marlo akan mengambil atau menulis. Nah, dari situ Pak Marlo akan bagikan kepada peserta didik di sekolah gitu. Nah, tujuan Pak Marlo membagi adalah supaya peserta didik juga punya kemampuan dan punya literasi yang baik, dan kedepannya supaya tidak kurang literasi gitu. Dan tentunya ketika memiliki literasi yang baik, dan kedepannya pasti akan sukses gitu. Oh, berarti
Pak Marlo nih pria idaman banget Iya. ya. Udah ganteng. Suka baca buku. Pinter banget. Pasti ada banyak wanita di luar sana yang ngantri nungguin Bapak ya. Ya seperti itu. Oh, seperti itu. Tapi ya namanya sebagai manusia yang normal pasti bukan berarti kita mengabaikan, tapi ya sudah punya jalan dan sudah ada juga orang yang di sampingnya, kita menghargai itu. Artinya tidak membelok memilih si A dan si B, tetap fokus dengan si A. Wow, keren banget. Keren banget ya. Literasi ya. Memang literasi itu dibutuhkan banget, Literasi. apalagi untuk anak-anak remaja zaman sekarang kan. Mungkin anak-anak zaman sekarang Iya, kayak kurang suka suka membaca. baca. Tapi bagusnya dari Pak Marlo adalah Pak Marlo tuh juga mau kasih tahu ke peserta didik untuk kayak nge-urge mereka untuk bisa membaca gitu, untuk meningkatkan literasi. Keren sih, keren banget. Oke, Oke next deh, question. kita ke pertanyaan selanjutnya aja ya. Betul. Kira-kira nih, apa sih yang membuat Pak Marlo nih tertarik menjadi pendidik di SMA Regina Pacis Jakarta? Yang Pasti ada suatu alasan spesial dong. Alasan yang pertama, Pak Marlo melihat adalah SMA Regina Pacis itu adalah sekolah swasta terbaik di Jakarta, salah satu sekolah Katolik. Nah, kenapa Pak Marlo memilih SMA Regina Pacis sebagai pelabuhan bagi Pak Marlo? Karena Pak Marlo ceritakan sedikit, dulu sekolah SD itu sekolah Katolik, SMP sekolah Katolik, SMA juga sekolah Katolik, dan keluarga Pak Marlo juga Katolik. Ya, dari situ membuat Pak Marlo ketika bekerja pasti memilih sekolah Katolik, tidak sekolah lain. Karena sekolah Katolik itu identik dengan nilai-nilai Kristiani, nilai-nilai keagamaan. Nah, udah biasa dengan nilai keagamaan, tentunya pasti Pak Marlo akan bekerja dengan cinta. Cinta saja tidak cukup, tapi harus setia dengan pekerjaan. Enak Gitu. banget ya di Enak hati ya. banget dong. Berarti value-nya dipertahanin gitu ya, value nilai-nilai. Seperti itu. Oke deh, kita langsung ke pertanyaan selanjutnya aja. Inti pertanyaannya ya, inti Iya, pertanyaannya. bener. Oke, kita akan ke the first question. Apa sih menurut Pak Marlo ya? Iya. Apa yang membedakan sekolah Regina Pacis Jakarta dengan yang lain gitu? Menurut kacamata Pak Marlo. Oke, yang pertama, yang Pak Marlo lihat adalah sekolah Regina Pacis terutama SMA memiliki tingkat kedisiplinan yang sangat tinggi. Ya, kedisiplinan. Dan yang kedua, memiliki kurikulum nasional dan kurikulum internasional. Kurikulum nasional salah satunya kurikulum Merdeka. Kurikulum internasional adalah Person Ed Excel. Kenapa itu bagian dari Recis Kurikulum? Kenapa Pak Marlo bilang Recis Kurikulum? Karena dari Recis Kurikulum itu muncul yang namanya kurikulum nasional dan kurikulum internasional. Nah, dari kurikulum itu akan membuat peserta didik berpikir secara global. Yang kedua adalah berpikir kritis, dan yang ketiga independen. Nah, dari itu akan membuat peserta didik yang nantinya ketika belajar dari SMA Regina Pacis, nanti keluar dari sini pasti sudah punya pengalaman yang cukup. Karena sudah dibekali oleh guru-guru yang hebat. Artinya guru-guru yang memiliki kompetensi yang bagus di sini. Nah, oleh sebab itu dari situ akan memberikan dampak positif bagi peserta didik. Seperti itu. Keren banget ya, udah punya disiplin yang bagus, guru-gurunya juga hebat lagi, Cek. Betul. Tapi saya tertarik dengan yang nomor 2 itu deh Pak, yang ngomongin soal kurikulum kan. Iya. Kan ada kurikulum Merdeka sama yang Pearson itu kan. Iya. Terus gimana sih cara sekolah Regina Pacis tuh kayak merealisasikan kurikulum Pearson itu, kayak mungkin bisa ngomong bahasa Inggris di sekolah atau gimana? Caranya gimana? Ya, caranya melalui guru-guru ekspat gitu. Ya, guru-guru ekspat. Di situ mereka menyediakan materi-materi yang memancing peserta didik untuk berpikir secara global, berpikir secara kritis, berpikir bagaimana cara menyelesaikan soal yang baik dan benar, tapi memancing peserta didik untuk menyelesaikan itu. Menggunakan bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Gitu. Berarti saya ngajarin kayak pakai bahasa Indonesia juga ngomong bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Keren sih. Gitu. Sekolah Regina Pacis. Iya. My pride. Oke, kita ke Oke deh, next aja ya. langsung aja ya. Kira-kira nih menurut Pak Marlo ada nggak sih keunggulan dari Regina Pacis selain kita lihat dari sisi kurikulumnya nih? Mungkin kita bisa lihat dari sisi lain. Ada nggak sih keunggulan spesial gitu dari Pacis gitu? Pasti ada lah. Keunggulan yang pertama yang menjadi pemikat dan daya tarik buat semua. Yang satu yaitu nilai core value, yaitu CHIPS. CHIPS itu sebagai ambasadornya Recis. Kenapa
kenapa SMA Rich memiliki keunggulan-keunggulan itu? Karena CHIPS itu akan menjawab semua tantangan, akan menjawab semua kepribadian yang ada dalam diri manusia, baik guru maupun peserta didik. Nah, CHIPS itu bagian dari, yang pertama, Pak Marlo jelaskan, uraikan dulu. CHIPS itu, yang pertama C ya, C itu compassion. Compassion itu kasih sayang, kemurahan hati. Ketika kita di sekolah, ada teman yang susah, ada teman yang tidak bisa berbuat apa-apa. Apakah teman-teman hanya lihat aja? Pasti membantu, menolong. Sering terjadi di sekolah seperti itu. Dan yang kedua adalah humility, kerendahan hati. Ketika kamu membantu teman, apakah kamu akan menceritakan kepada orang lain? Tidak. Biarlah Tuhan yang tahu bahwa kamu telah melakukan sesuatu. Dan yang ketiga adalah integritas. Integritas adalah integrity ya, kejujuran. Nah, kejujuran inilah yang tidak bisa dimiliki atau jarang dilakukan oleh setiap orang. Karena berbicara kejujuran itu mahal. Oleh sebab itu harus memiliki kepekaan hati. Nah, misalkan contoh, ketika pada saat ujian, ada yang belajar, ada yang tidak belajar. Tentunya dampak terbesarnya yang tidak belajar pasti akan larinya ke nyontek gitu. Akan larinya ke nyontek. Nah, hal-hal itulah dengan adanya CHIPS akan mempengaruhi peserta didik untuk meninggalkan hal-hal seperti itu. Dan yang berikut adalah peace. Peace itu damai, kenyamanan. Nah, kenyamanan bukan berarti peserta didik datang duduk diam. Tapi kenyamanan yang dimaksud adalah pemberian materi yang baik, terus yang kedua pelayanan yang terbaik kepada peserta didik. Dan yang ketiga, pelayanan bukan biasa, tapi luar biasa. Luar biasa. Gitu, luar biasa. Dan yang ketiga adalah, yang berikut adalah servant leadership, kepemimpinan yang melayani. Misalkan seperti kemarin kegiatannya OSIS, di situ pasti ada salah satu yang memimpin, itu ketua OSIS. Ya. Melayani siapa? Semua warga Regina Pacis. Nah, artinya apa? Memiliki leadership yang bagus untuk memimpin, untuk memanage jalannya suatu kegiatan. Kegiatan untuk siapa? Untuk warga Regina Pacis, seperti itu. Keren banget ya yang CHIPS tuh diajarkan. keren banget ya. Iya. Berarti keren dari sekolah Regina Pacis tuh karena value yang ditanam untuk para peserta banget. didik gitu. Mulai dari murah hati iya, rendah hati juga iya, integritas juga iya, damai juga iya, peace juga iya. Pemimpin. Iya, benar banget. Dan juga memimpin, jangan lupa lah ya. Iya, sekolah Regina Pacis itu berarti juga bukan cuman memprioritaskan akademik doang, tapi juga value-value karakter gitu Value. ya untuk para peserta didik supaya bisa bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Iya, itu betul. Oke. Oke deh, mungkin kan tadi Bapak sempat menyebutkan juga nih mengenai OSIS SMA Regina Pacis Iya. nih. Mungkin bisa juga sebutin kali ya, kegiatan apa aja sih yang udah dilaksanain oleh OSIS gitu sampai Bapak menganggap OSIS itu sesuatu yang bagus gitu di SMA Regina Pacis. Nah, OSIS itu kan bagian dari suatu organisasi. Organisasi di situ dihadiri oleh peserta didik dan ada di situ ada ketua dan wakilnya dan anggota-anggotanya. Di situ dilatih untuk kepemimpinan. Nah, pertanyaannya adalah kegiatan apa sih yang Bapak sudah lihat? Salah satu yang Bapak lihat adalah RIFES, Regis Festival. Nah, itu kerja siapa? OSIS. Luar biasa. Itu luar biasa. Artinya di situ ada seorang pemimpin, yaitu ketua OSIS, menggerakkan semuanya untuk melancarkan kegiatan yang sudah di-planning dari A sampai Z. Itu luar biasa. Yang berikut adalah Starfast. Itu luar biasa. Kegiatan 1 minggu itu membutuhkan tenaga, membutuhkan seorang yang bisa memanage itu. Butuh seorang pemimpin yang bisa mengatur bagaimana jalannya kegiatan yang bisa dirasakan, yang bisa dinikmati, yang bisa memberikan pengalaman yang berharga pada saat itu. Dan yang berikut adalah acara Natal bersama kemarin. Itu luar biasa. Artinya apa? Guru-guru menikmati, peserta didik juga menikmati. Artinya kita memiliki kegembiraan dalam hati pada acara kemarin seperti itu. Oke, wow. Berarti kan ada kayak RIFES ya kan paling RIFES. RIFES, Starburst, terus Juga acara ada acara Natal. Natal yang Itu kan berarti yang udah terrealisasikan kan. Terrealisasi. Kira-kira apa sih kegiatan yang akan datang gitu?
Salah satunya Dramos ya, itu yang direncanakan itu. Yang Pak Marlo dengar salah satu Dramos. Tentunya di situ akan berperan aktif juga OSIS. Nah, itu kerjaan walaupun sulit, tapi dengan kolaborasi dan kerja sama tim yang bagus, pasti yang sulit menjadi mudah. Seperti itu. Berarti karena ada teamwork tuh Iya, pasti bisa ya. teamwork makes the dream work. Wow, banget quotes. ya. Iya, the next part kata-kata bijak. Oke, kalau gitu kita ke pertanyaan selanjutnya aja ya. Boleh. Oke. Pertanyaan selanjutnya tuh. Kira-kira kan tadi kan sempat ngomongin chips kan. Ya, Bapak tuh udah melihat kayak value chips yang udah tertanam di ya. para peserta didik belum? Yang pokoknya nggak usah jauh-jauh lah. Ketika saya berbicara dengan host itu bagian dari chip. Artinya di sini servant leadership-nya ada. Di sini host memberikan ruang, mengarahkan saya untuk memberikan informasi. Informasi bukan hanya saja di sini tapi di semuanya. Dan yang berikut adalah salah satu chips yang Pak Marlo temukan. Ketika ada teman-teman yang mengalami kekurangan dan lain sebagainya, ketika itu ada yang langsung bergerak untuk membantu. Nah, itu luar biasa. Luar biasa. Anak-anak Recis memiliki kepekaan hati yang luar biasa dan menyikapi itu dengan luar biasa. Artinya di situ chipsnya udah hadir, udah tertanam dalam hati. Nah, udah tertanam dalam hati. Walaupun kita tidak merasakan, tapi ada yang menilai bahwa di situ chips peserta didik udah melaksanakan. Begitu. Berarti nilai chips ini udah ada dalam hati Iya, kita ya. banget. Cuman melalui sekolah Regina Pacis ini, Mewujudkannya. terus Dan kayak dengan membantu anak peserta Recis, didik iya. gitu untuk bisa mengembangkan nilai-nilai chips itu. Keren banget Regina Pacis. Wow. Oke deh, kita mungkin ke pertanyaan terakhir kali ya. Last question. Oke deh. Yeay. Semangat gak Pak jawabnya? Semangat gak? Semangat, Pak. semangat, Kita masih pasti. semangat lah ya. Pasti, teman-teman. Jangan capek tentunya. dulu Pak. Tidak Minum capek. dulu, minum dulu strawberry Oke. milkshake-nya. Strawberry. Iya. Teh minum ya. Terus coba didescribe rasanya gimana? Gimana Pak rasanya? Enak loh. Manis Rasanya ya seperti Bapak. manis. Iya, manis. Rasanya manis. Rasanya manis. Hmm. Dan rasanya juga senang karena dua host sudah memandu acara ini. Oh. Hostnya yang cantik-cantik. Waduh, sama Marlo kapan Aduh, lagi? kapan lagi gitu ya? Oke, Aduh. kita lanjut ke pertanyaan Iya, selanjutnya. lanjut aja kali ya. Kira-kira nih, ada nggak ya Bapak kata-kata untuk orang tua murid di luar sana Iya. yang anak-anaknya pengen nih jadi the new Recisian? Well. Oke. Untuk orang tua murid, jangan ragu dengan Regina Pacis. Jangan ragu dengan Regina Pacis. Karena apa yang sudah dilakukan adalah investasi terbesar untuk anak-anak Bapak Ibu. Oleh sebab itu, sekolahkan anak-anak ke SMA Regina Pacis. Karena di SMA Regina Pacis, kalau sudah masuk di Regina Pacis, pasti aman dan nyaman. Pasti nyaman dan aman. Oleh sebab itu, di sekolah Regina Pacis, guru-guru pun bukan hanya sekedar memberikan perhatian, tapi penuh perhatian. Penuh perhatian. Penuh perhatian. Nah, oleh sebab itu, jangan ragu sekolahkan anak-anak di Regina Pacis. Karena di Regina Pacis ini, ketika anak-anak udah menginjakkan kaki di Regina Pacis, pasti akan membawa segudang ilmu ke jenjang berikutnya. Bahasanya sangat literatur ya. Iya, sangat keren Wow, banget ya. Jangan so ragu rare. sekolahkan anak-anak di Regina Pacis. Jangan ragu lagi lah ya. Jangan ragu. Karena kan tadi juga teman-teman di rumah atau mungkin ada orang tua yang menyaksikan juga udah mendengarkan secara langsung nih. dan Tadi sekolah Regina Pacis sudah ngajarin kayak Nilai chips itu kayak chips, value iya. yang ditanamkan untuk para peserta didik. Terus juga akademiknya juga pasti bakal dibantu juga. Pokoknya ada banyak banget kegiatan menarik juga kan di sekolah Regina Pacis. Bener banget dong. Jadi jangan ragu untuk para orang tua untuk menyekolahkan anaknya di sekolah ini. Yeay, oke. Tadi itu udah last question ya? Iya, udah nggak kerasa banget ya kita di Nggak penghubungan berasa. acara. Capek Kayak nggak, Pak? ngobrolnya tuh cuma Nggak capek. bentar doang ya? Oh, nggak capek. Iya, nggak capek. Karena Seru. seru berhadapan dengan host-host yang cantik. Berhadapan host-hostnya sangat fasih berbahasa karena bagian dari literasi yang bagus. Karena ini bukan hanya dua host ini saja, tapi ada the next host berikutnya yang sama dengan Cherish dan Angels. Yeay.
tepuk tangan dong teman-teman di rumah dan perangkat. Yeay. Oke, karena ini sudah di penghujung podcast pada episode hari ini. Nggak kerasa banget ya. Kita akan berjumpa lagi di podcast selanjutnya yang pastinya dengan narasumber yang gak kalah menarik. Bener banget, dan juga host-host yang gak kalah menarik dong. Dan pasti materi yang disampaikan juga bakal kayak bervariasi banget ya. Bener banget dong. Namanya juga Recis, pasti menarik. Namanya juga Recis. Ayo guys, masuk sini ya. Ayo guys. Yes. Jangan ragu, jangan ragu, kata Pak Marlo, jangan ragu. Iya. Oke. Kalau gitu sampai berjumpa di podcast selanjutnya. Bye-bye Recisian semuanya. See you on next. Kan kita janjian. Oke deh. 1, 2, 3. Adveritatem mencari totem. Dadah.